2 dengan saya Aulia Syafdal Rahma dengan NIM 402236063. Saya Agnia Fadila Najwa dengan NIM 402231107. Saya Saidati Mila dengan NIM 402236036. Saya Fitri Burhani dengan NIM 402230047. Di sini kami akan sedikit mempraktikkan dan menjelaskan keterampilan fisik dasar pada pramuka siaga anak sekolah dasar. Mari teman-teman kita simak videonya. Simpul. Pertama, kita masukkan, lalu kita silangkan seperti ini. Kita masukkan lagi ke dalam sini. Lalu di sini itu ada celah, ya, lubang, kita masukkan. Lalu kita tarik. Seperti ini. Jadi ini adalah bentuk dari simpul jangkar. Nah, Saya praktekkan di tongkat. Kita tali seperti biasa. Nah, kemudian setelah seperti ini kita bawa ke belakang. Kita tali lagi, cuman kita talinya supaya menghadapnya itu sama. Jadi seperti ini. Yang pendek itu masukin ke dalam sini dan kemudian ini sudah jadi simpul mati. Nah, di sini kita masukin tali. Kemudian tangan kita berada di bawah tali. Kemudian tali yang ini ke bawah. Nah, di sini terdapat celah. Tali yang ini dimasukin. Kemudian ditarik. Nah, untuk simpul hidup ini yaitu jenis ikatan tali yang mudah yang dapat digunakan untuk mengikat sesuatu seperti tiang atau benda lainnya. Dan simpul hidup ini merupakan simpul yang dapat mudah dilepas kembali, berbeda dengan simpul mati yang sulit untuk dilepas. Nah, contohnya kita akan melepas tali ini. Sudah. jadi di sini itu terdapat berbagai macam sandi. Hanya di sini kelompok kami hanya mengambil 4 sandi. Yang pertama itu ada sandi morse atau menggunakan peluit. Yang kedua itu ada sandi kotak 1. Dan yang ketiga itu ada sandi rumput. Dan yang terakhir itu ada sandi semaput. Yuk simak videonya bersama. Baik, di sini saya akan mempraktekkan tentang sandi morse dengan menggunakan peluit. Di sini saya mengambil satu kalimat, yaitu dengan menggunakan kalimat aku hebat. Sekian dari saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sandi kotak 1. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Dan untuk huruf selanjutnya kita dalam bentuk silang. Di sini saya membuat contoh kalimat R.A. Kartini. Nah, untuk rumusnya lihat seperti kotak-kotak dan silang ini. Di sini kita lihat huruf R, kotaknya seperti ini. Dan huruf R merupakan huruf kedua dalam kotak, maka di sini di kotaknya kita menggunakan titik karena R merupakan huruf kedua. Kemudian untuk A, kotaknya seperti ini dan A merupakan huruf pertama di kotak dan tidak menggunakan titik, maka kita bentuk kotak seperti ini dan tidak menggunakan titik. Untuk K, kita kotak seperti ini dan K merupakan huruf pertama, maka tidak menggunakan titik. Untuk A, kita kotak seperti ini dan huruf pertama tidak menggunakan titik. Untuk R, kotak seperti ini dan R merupakan huruf kedua, maka di kotaknya terdapat titik. Untuk T, kita bentuk kotak seperti ini dan T merupakan huruf kedua, maka menggunakan titik. Untuk I, kita bentuk kotak seperti ini dan I merupakan huruf pertama, tidak menggunakan titik. Untuk N,
Kotak seperti ini dan N merupakan huruf kedua menggunakan titik, dan untuk yang terakhir huruf I membentuk kotak seperti ini huruf pertama maka tidak menggunakan titik. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sandi rumput, yaitu di mana sandi rumput adalah turunan dari sandi Morse tersendiri. Bahwa perbedaannya yaitu ketika di sandi Morse itu ada titik, maka di sandi rumput itu menggunakan rumput yang pendek, sedangkan kalau di sandi Morse itu menggunakan strip, maka di sandi rumput itu menggunakan rumput yang panjang seperti ini. P ini dari rumus sandi Morse tersebut yaitu P titik. Jika di sandi Morse itu titik, maka di sini di sandi rumput itu menggunakan rumput yang pendek, sedangkan kalau strip itu menggunakan rumput yang panjang. Ini adalah huruf P, titik, strip, titik. Dan jika untuk menjeda dari titik ke titik lain itu kita menggunakan strip kayak gini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Kemudian saya akan contohkan dengan kalimat buku baca. Kurang lebih seperti itu teman. Baik, di sini kelompok kami menggambar Dena dari arah Purwokerto menuju arah Bumi Ayu. Di sini ada penunjuk arah ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini arah menuju ke Bumi Ayu. Sebelumnya ini ada pertigaan, ini adalah jalan raya Brebes Tegal atau yang kita biasa sering sebut jalan lingkar. Nah, di depan jalan lingkar itu ada pos pemadam kebakaran. Nah, dari pos pemadam kebakaran ini, selanjutnya itu ada SMK Amelia Pabuyangan. Nah, jarak antara pos pemadam kebakaran dengan SMK Amelia Pabuyangan itu berjarak sekitar 100 meter. Kemudian dari pos pemadam tadi sekitar 1 meter kita jalan ke sini. Di sini ada SMK. Setelah SMK berjarak 250 meter, kemudian itu kita akan menjumpai Alfa. Di sini setelah Alfa sekitar 200 meter lagi itu ada bengkel. Kemudian di seberang bengkel di jalan raya besar terdapat beberapa toko yang sekitar kalau kurang lebih dari jalan lingkar menuju jalan di sini ada jalan Muncang namanya, itu berjarak sekitar 450 meter. Kemudian di sini terdapat jembatan. Nah, di belakang jembatan ini terdapat jalan Muncang, dan di sini tuh ada lapangan Muncangnya gitu ya teman-teman. Terus kemudian dari bengkel ini ada jembatan di sini. Nah, dari bengkel menuju rumah sakit itu berjarak sekitar 200 meter. Di sini ada rumah sakit umum Muhammadiyah Sri Aminah Bumiayu. Terus di seberangnya rumah sakit ini ada SD Negeri 1 Jatisawit. Nah, berjarak 2 meter kurang lebih. Di sini ada pom bensin Jatisawit. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ke arah Bumiayu teman-teman. Baik, di sini kelompok kami akan menafsir dua tiang bendera yang ada di belakang kita ya teman-teman. Nah, di sini kita menafsir tiang bendera tersebut menggunakan alat bantu pensil, dan juga untuk mengukur jaraknya itu berapa kita menggunakan langkah kaki. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu kita akan mengukur tinggi dari tiang bendera tersebut menggunakan pensil ini. Nantinya tinggi dari tiang bendera tersebut akan sama dengan panjang pensil ini dan juga jarak dari langkah kaki teman kita. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, ini ada tinggi dari tiang bendera dan juga tinggi dari pensil. Di sini tinggi antara tiang bendera dan tinggi dari pensil itu sama. Di sini kita akan menafsir berapa sih tinggi dari tiang bendera tersebut dengan menggunakan langkah kaki teman kami dan menggunakan bantuan pensil ini. Jadi jarak dari tiang bendera menuju situ ada berapa langkah, Mbak? Dari tiang bendera ke sini terdapat 14 langkah. Oke, terdapat 14 langkah. Dan jarak per langkahnya itu kira-kira ada berapa senti? 50 cm. Oke. Jadi untuk lebih mengakuratkan lagi hasilnya itu berapa, jarak dari tiang bendera menuju teman kita akan menggunakan bantuan tongkat yang tingginya sekitar 160 cm. Yang telah kelompok kami lakukan untuk menaksir tinggi dari tiang bendera tersebut menuju teman kami yang ada di sana itu 3 kali dari tinggi tongkat ini. Jadi tinggi tongkat ini itu 160 cm dan untuk kelebihannya itu ada 5 jempol tangan. Jadi kalau kita hitung secara keseluruhan yaitu tinggi dari tiang ini adalah 605 cm atau bisa kita rubah menjadi meter yaitu 6 meter. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman
teman-teman semua yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu-satu aja ngomongnya yang